Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat menimba ilmu di sini dalam rangka pengembangan kompetensi guru. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran katanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Pertiwi 2 Bapak Ikang Fauzi, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah hadir pada kesempatan siang acara ini. Bapak Ibu semua, mohon izin mengambil waktu Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan tugas CGP ya yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Jadi di sini jatuhnya kepada pengibasan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dalam materi tentang budaya positif, bagusnya Bapak Ibu saya ajak untuk menyanyikan Mars Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri sebentar. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bapak Ibu, semoga terinspirasi bagi guru yang muda ya untuk bisa menjadi bergerak dan menggerakkan. Itu salah satu slogan untuk guru penggerak. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang muda-muda semoga termotivasi, terinspirasi dari apa yang sudah saya kerjakan ini. Semoga Bapak Ibu bisa ikut juga dalam guru penggerak angkatan 12 nantinya. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Oke. Lanjut nama.
Dalam budaya positif yang akan kita pelajari nantinya ada 7 poin, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar, kita tahu bahwa pelajar Pancasila kita ini berpedoman kepada profil pelajar Pancasila, di mana ada dimensi dalam profil pelajar Pancasila kita. Yang pertama sekali yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkannya profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi yang berkaitan dengan teori kontrol. Yang pertama sekali yaitu ilusi guru dalam mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus responnya yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Lanjut. Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya disiplin. Di sekarang kita tambah dengan disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif tersebut merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini Bapak Ibu bisa memahami atau dapat mengetahui apa-apa saja nilai-nilai kebajikan. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, kemudian dalam IBO Primary Years Program, sifat murid yang kita yakini di sini, nilai-nilai kebajikan yang kita minta kepada murid yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk keterampilan hidupnya, siswa harus memahami atau menanamkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan pendengar yang aktif. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu.
Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama sekali untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bapak Ibu kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu yang termasuk ke dalam hukuman. Nah, mana yang termasuk ke dalam konsekuensi? Yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada hukuman tadi, ada konsekuensinya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga itu langkah restitusi, di mana yang pertama sekali proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang mana yang kebutuhan dasar kita? Ada 5. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian mendapatkan atau kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu mendapatkan kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang bertahan hidup, yaitu bertahan hidup, dia bisa bertahan hidup karena apa? Karena makanannya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan, mereka mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan diri. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Baik Bapak Ibu, di sini saya meminta Bapak Ibu untuk menyaksikan sebentar 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu mungkin alami dalam keseharian Bapak Ibu di dalam kelas atau di sekolah. Mungkin mari kita simak bersama-sama. Oke, nah. Bisa klik di tengah. Shopee 17 Agustus Festival Pilih Lokal 9-17 Agustus. Nikmati flash sale Rp17. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat 5 posisi kontrol yang tadi disampaikan, yang diceritakan melalui siswa kita yang bernama Naren. Nah, Bapak Ibu tadi ditanya pada posisi manakah yang ideal. Berarti yang ideal yang mana? Yang posisi manajer. Nah, kita berusaha untuk menjadi yang posisi manajer. Namun, apakah kita ada di posisi antara kelima tersebut? Ada, ya. Ada, karena kita sebagai guru tentu punya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan kita berlaku sesuai dengan 5 posisi kontrol tersebut. Tapi yang lebih baiknya Bapak Ibu itu adalah posisi kontrol yang manajer. Yang pertama tadi ada apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, kata-kata penghukum itu langsung tanpa ada belas kasihan, tanpa mendengarkan dulu alasannya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Teman itu nomor 3. Iya, Restitusi. konsekuensi ya. Belum. Konsekuensi. Tidak. Apa yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Nah, dia dengan lemah lembutnya menyampaikan bahwa kamu terlambat. Apakah kamu tidak merasa kasihan dengan orang tua kamu? Jadi menyampaikan bahwa dia merasa di posisi gagal saat itu. Ya, yang ketiga baru sebagai teman. Nah, dengan bahasanya kepada siswanya, bahasa siswa yang disampaikannya, sehingga siswa tidak merasa bahwa dirinya dihukum. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Ya, posisi pemantau di sini guru memantau dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada. Kemudian yang terakhir itu posisi manajer, di mana siswa dibimbing, diarahkan untuk bagaimana dia mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti contoh tadi, kenapa kamu terlambat Naren? Apa jawabannya tadi Bapak Ibu? Nah, karena dia tidak menyetel alarm. Apa usahanya supaya alarm ini bisa disetel? Nah, diingatkan. Nah, siapa saja yang mengingatkan kamu di rumah tadi? Nah, kakak dan ibunya. Nah, di situ dia menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, mencari solusinya. Itu mungkin lebih baik untuk dia, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, memperbaiki dirinya, mengubahnya menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kita sampai kepada keyakinan kelas. Kita tahu sebelumnya adalah kesepakatan
kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan? Kenapa sekarang namanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau Apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu antara guru dengan murid membuat Iya. kesepakatan. Kalau peraturan itu peraturan yang dibuat oleh guru dan dipatuhi oleh siswa. Oke, betul. Bagus, Bu Penti. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Betul sekali Bu Penti, bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh guru kelas bersama siswanya. Ya, sama-sama siswa membuat sesuai dengan apa keyakinan yang diyakininya supaya kelasnya menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kemudian mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu bedanya dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh dua arah, guru dan murid. Kita sepakati bersama, kemudian kita tanda tangani keyakinan kelas tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu, bisa kita lihat, bisa kita berpedoman kepada hal ini. Yang pertama sekali syaratnya yaitu bersifat lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang positif itu dimaksudnya tidak ada kata dilarang, tidak boleh, larangan, atau jangan. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Cukup 5 atau 7 poin untuk keyakinan kelas kita. Kalau banyak-banyak, kita nanti anak-anak tidak tahu dengan keyakinan yang dibuatnya. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jangan anak murid Bapak Ibu 28 yang membuat, yang menuliskan keyakinan kelas itu hanya 15 saja. Berarti ada 13 lagi yang tidak membuat keyakinan kelas. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat bersama siswa itu apakah permanen sifatnya? Tidak, ya. Bisa direvisi? Bisa diubah? Bisa, sesuai dengan kondisi kelas yang kita temukan setiap harinya. Ya, jadi jangan Bapak Ibu hanya fokus atau itu saja keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita tambahkan dengan seperti itu. Karena keyakinan kelas itu bisa kita tinjau kembali. Apakah efektif atau tidak? Kalau tidak efektif kita perbaiki, kita ganti. Tapi kalau efektif kita pakai kembali. Baik Bapak Ibu, ini aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam kelas yang berkaitan tentang penerapan keyakinan kelas. Silakan nama. Di kelas juga kita punya peraturan. Peraturan di kelas ini kita namakan dengan keyakinan kelas. Sebelumnya kamu tahu dengan kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menumbuhkan budaya-budaya positif di dalam kelas kita. Ya, nilai-nilai kebajikan kita tumbuhkan di dalam kelas kita. Contoh, saling menghargai, saling menghormati, jujur, kemudian disiplin. Kan bisa lagi banyak. Nah, anak-anak Ibu, sekarang keyakinan kelas itu bukan Ibu yang menentukan. Biasanya kalau peraturan kelas kamu tahu ada saja kan? Iya. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuatnya bersama-sama. Kemudian kita sepakati bersama. Kemudian kita tanda tangani apa yang sudah kita sepakati. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, hindari kata apa saja. Jangan, dilarang, lagi tidak boleh. Coba contohkan satu, misalnya tidak boleh datang terlambat, apa kita gantinya? Datang tepat waktu. Misalnya tidak boleh mencontek, apa kita buat?
kebersihan kelas. Sepakat? Menghargai teman yang berbeda agama. Sepakat? Mengumpulkan PR atau tugas tepat waktu. Sepakat? Datang tepat waktu. Sepakat? Jujur sering melaksanakan kegiatan. Sepakat? Menghormati guru. Ada sepakat semua? Oke. Nanti kalau semua sepakat harus menandatangani atau berkewajiban untuk menandatangani komitmen bersama keyakinan kelas. Ya, silahkan mulai dari Alana. Penuhi tanda tanganmu karena menyepakati keyakinan kelas sekolah kelas. Kalau belum pakai tanda tangan boleh juga. Oke, lanjut. Baik, sudah selesai semua menyepakati komitmen bersama kita tentang keyakinan kelas enak di kelas juga. Oke. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu aksi nyata yang sudah saya lakukan tentang bagaimana cara menentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Nah Bapak Ibu silakan lebih baik dari itu untuk menentukan keyakinan kelas dari siswa-siswi Bapak Ibu di kelas. Bisa nanti dari kesepakatan kelas yang ada, kemudian Bapak Ibu gabungkan satu, misalnya tidak terlambat, tidak berpakaian seragam, kemudian itu bisa kita gabung menjadi disiplin, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada di situ. Jadi nilai-nilai kebajikannya bisa kita ambil disiplin, ya, saling menghormati, saling menghargai, kemudian jujur. Nah, kemudian apa lagi ya? Patuh, ya. Kemudian menjaga kebersihan. Jadi itu saja, tidak masalah. Nanti kalau seandainya ketemu lagi, kita tambahkan lagi keyakinan kelas kita. Jadi ini keyakinan kelas yang kita buat bersama, yang sudah kita perbaiki dan sudah kita revisi. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung juga tentang segitiga restitusi, bahwa penyelesaian masalah Bapak Ibu di kelas bisa kita lakukan dengan langkah terbaik, yaitu langkah apa? Langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana bentuk menstabilkan identitas itu? Ada kalimat-kalimat penunjangnya Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama dengan posisi manajer tadi kan? Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak Bapak Ibu bermasalah, Bapak Ibu jangan langsung menjudge, ya, jangan langsung menghukum, tapi stabilkan dulu identitasnya. Tenangkan dia dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tidak merasa terhakimi. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salahnya. Tindakan yang salah itu kita validasi dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir, baru menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dengan cara segitiga restitusi ini, insya Allah terbantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan juga, karena Bapak Ibu tidak ada beberapa yang patut kita posisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita lakukanlah dengan cara segitiga restitusi. Insya Allah dengan seperti ini anak-anak kita merasa nyaman ketika kita menanyakan masalahnya. Apakah segitiga restitusi ini efektif?
untuk segitiga restitusi ini kita perlu mengadakan evaluasi tindak lanjutnya. Jika seandainya gagal dalam segitiga restitusi, kita ambil langkah selanjutnya. Kita carikan lagi dengan cara segitiga restitusi, ya, dengan menanyakan alasannya, kemudian apa lagi tindakannya yang harus dilakukannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi juga yang sudah saya lakukan kemarin dengan siswa saya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh atau bisa sebagai pedoman untuk penerapannya di kelas Bapak Ibu. Silakan. Siapa? bisa memasukkan kelas dan membuat kita dalam belajar. Semoga kami mempunyai tanggung jawab bila saya menyesal karena tidak bisa kelas. Saya berangkat dari dan saya akan belajar saya. Sikap kamu bisa kalau nyanyi bersama ada apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang baru dikit Baik Bapak Ibu, itu yang sudah saya lakukan bersama siswa saya terhadap anak-anak yang tidak piket kelas. Mungkin Bapak Ibu juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa Bapak Ibu di kelas. Mungkin bisa dipakai dengan cara yang sudah saya terapkan atau Bapak Ibu lebih baik dari yang saya terapkan. Mungkin Bapak Ibu bisa bercerita tentang penerapan segitiga restitusi yang pernah Bapak Ibu lakukan. Boleh yang tidak memakai segitiga restitusi atau mengarah kepada segitiga restitusi. Ada Bapak Ibu yang bisa berbagi praktik baik di sini? Misalnya anak-anak Ibu terlambat atau tidak membuat PR atau datangnya tidak tepat waktu. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan cara yang efektif? Rasanya sudah ada, ya. Misalnya anak-anak Ibu berkelahi nih. Nah, ketika anak-anak Ibu berkelahi tersebut, apakah Bapak Ibu ada yang melakukan cara yang menghampiri cara segitiga restitusi? Ada. Bu Nelly ada? Oke. Ketika seorang anak tidak sengaja menginjak, terus ditanya, ini siapa yang melakukan? Saya, Bu. Nah, kamu yang melakukan, ya. Terus bagaimana lagi? Saya minta maaf, Bu, tadi, tapi dia nangis terus. Nah, sekarang coba aslinya nggak nangis, coba minta maaf. Terus dia minta maaf. Kalau sama anaknya habis, sementara dengan orang tuanya nanti dia di rumah. Berarti untuk yang sama anaknya sudah terselesaikan masalahnya kan? Berarti Bu Nelly sudah melakukan langkah ketiga restitusi. Apa langkah yang ketiga? Yang tiga restitusi itu menstabilkan identitas dengan menanyakan. Benar dia yang Ya, telah melakukan yang hal tersebut. Nah, kalau kita yang bersalah, bagaimana? Kita minta maaf. Iya, berarti validasi tindakan yang salah kan? Nah, kemudian baru meyakini apa yang sudah diyakininya. Nah, dia baru minta maaf. Berarti sudah Bu Nelly sudah melakukan segitiga restitusi
walaupun tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, tapi sudah menghampiri cara restitusi. Jadi Bu Nelly sudah menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Bapak Ibu yang lain adakah? Kalau seandainya belum, mungkin bisa kita cobakan untuk bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Sebenarnya ada Kevin. Benar dong. Ternyata hampir sebagian anak tuh lupa. Terus misalnya kenapa kamu tidak buat PR? Lupa, sebagian anak bilang lupa. Dan juga bilang saya buat tapi buku saya ketinggalan, sama aja. Jadi misalnya bagaimana buku kita gitu kan? Nah, terus ada saja yang bilang hukum aja bu, nah itu diberikan aja bu, kata-kata yang buat. Tentu itu lebih bisa. Jadi bilang Thank you. aja di kertas apa gitu kan, buat aja di buku tulis, bahkan PR-nya yang tentang tadi itu di sekolah gitu. Atau misalnya kita ada suruh baca, kamu di situ kamu buat sendiri. Berarti dibikin lagi latihannya. Supaya yang itu kan sebenarnya kita memberikan PR itu supaya dia yang ngulang di rumah. Maka betul kan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah dilakukan segitiga restitusi oleh yang Miss Pio sampaikan tadi? Yang pertama sekali Miss Pio menanyakan kepada siswa bahwa anak-anak kenapa tidak membuat PR, ya? Berarti di sini Miss Pio sudah langsung menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, harusnya anak-anak Ibu melakukan kesalahan itu tidak masalah. Nah, untuk bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahannya? Nah, bagusnya kita memperbaikinya. Ya, berarti Miss Pio menstabilkan identitasnya hanya dengan menanyakan saja. Kemudian validasi tindakan yang salahnya sudah menanyakan kenapa sampai tidak membuat PR. Kemudian untuk menanyakan keyakinannya, karena Miss Pio di dalam kelas tidak menyampaikan kesepakatan. Nah, kalau seandainya kata anak-anak tadi, Bu dihukum saja, kalau keyakinannya kelasnya seperti itu, silakan. Berarti dia sesuai dengan keyakinan kelas, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang sudah Miss Pio lakukan, yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, jadi bagusnya sebelum memulai pembelajaran, Miss Pio buat dulu keyakinan kelasnya. Ya, atau di kelasnya per masing-masing kelas buat keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya kamu tidak membuat PR, tidak membuat latihan, nah apa keyakinan kelas yang harus kita tanamkan di dalam kelas kita. Jadi kalau seandainya anak-anak itu tidak bikin kelas, langsung saja apa keyakinan kelas yang sudah kamu yang kita sepakati. Oh, apa Bu, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, apa yang berarti kamu sudah melanggar kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita perbuat? Iya Bu, nah, silakan anak Ibu. Apakah akan mengulanginya lagi untuk lain hari? Nah, seperti itu. Jadi bisa Miss Pio melakukan hal tersebut. Ya. Keyakinan kelas namanya. Tetap keyakinan kelas. Awalnya kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas itu kan banyak. Nah, ambil nilai-nilai kebajikan di situ, misalnya saling menghargai, patuh dengan guru, disiplin dalam mengerjakan tugas. Berarti itu kesepakatan keyakinan kelasnya yang berkaitan dengan disiplin dalam mengerjakan tugas. Misalnya dia pas di jam Miss Pio telat waktunya masuk. Berarti bisa dipakai keyakinan kelas itu. Kamu kenapa kamu terlambat? Ya, nah, karena ini dan itu. Nah, kemudian kamu sudah melanggar kesepakatan. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Nah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apa yang harus kamu perbuat lain kali? Sebenarnya cara ini bisa efektif kalau kita lakukan secara berulang-ulang, ya Bapak Ibu. Karena anak-anak kita hari ini kita sampaikan, besok diulangnya lagi. Ya, itu perlu direvisi terus, ya. Tetap kita terus lakukan agar ada perbaikan-perbaikan kepada anak didik kita. Lanjut Rahma. Baik Bapak Ibu, di sini terakhir Bapak Ibu saya minta untuk menyelesaikan kasus satu agar Bapak Ibu memahami bagaimana cara posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, kita baca ya.
Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit. Jadi wali kelasnya Ibu Santi ini sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar pada hari itu. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan nama, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjut. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi tadi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Oleh Bapak Ibu, silahkan untuk mengambil mana yang bisa Bapak Ibu jawab dari keempat pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah atau kasus ini. Oke, Bu Nelly, yang pertama, langkah-langkah restitusinya. Nah, yang diambil oleh Ibu Santi tadi sudah tepat dengan memanggil dan mengingatkan apa yang telah dilakukan terhadap, sudah menyadarkan siswanya kalau dia itu salah dalam berhubungan dengan Ibu Eni. Berarti sudah dilakukan langkah restitusinya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Sampai anak itu mengakui kesalahannya ya. Jadi, oke. Lanjut untuk nomor 2. Ada Bapak Ibu? Atau kasus nomor 3. Yang nomor 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Berarti posisi pembuat rasa bersalah, ya. Dia memanggil, kemudian menyadarkan anak tersebut. Dan dia melaporkan kepada Ibu Santi, Ya. sehingga anak-anak yang berdua ini tidak mau belajar dengan dia. Jadi dia merasa bersalah kalau kasus anak-anak yang berdua ini Karena dia, ya. Berarti bisa kita masuk dalam posisi pembuat rasa bersalah. Kalau posisi penghukum, masuk ke Bapak Ibu? Tidak ya? tidak
Ya, tidak ada menghukum. Kalau posisi pemantau, keyakinan kelasnya belum ada. Ya. Kalau posisi teman, Udah diajaknya berkompromi. ya. Kamu tidak Bisa berarti. Ya, bisa berarti kan? Dua posisinya, membuat rasa bersalah. Ya. Ali dan Vivi kenapa tidak kerjakan? Ya. Jadi dia Nggak mau. Ya. Sudah diajak berkompromi seperti sebagai kawan. Ayolah, katanya kan? Oke. Baik, kemudian berarti dua posisi kontrol yang ada di dalam kasus tersebut, membuat rasa bersalah. Satu lagi teman, sebagai teman. Untuk yang kasus nomor 2 dan nomor 4, pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 4, bagaimana Bapak Ibu? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuatnya? Ya, berdiskusi, kemudian mengirimkan email. Harusnya apa yang lebih bagusnya? dia memang pergi ke tempat ibu. Ini minta maaf langsung. Ya, bukan mengirim-ngirim email ya. Kalau mengirim email itu rasanya tidak bagus ya. Tidak ada hubungan, tidak hormat juga. Kemudian tidak ada hubungan timbal balik antara yang si bersalah dengan yang pembuat masalah. Oke, yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah benar. Karena sudah diberikan kesempatan ya kepada Ibu Ni, ya, dan kepada mahasiswanya untuk bagaimana dia menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Ya, dengan Bapak Ibu menciptakan budaya positif tadi kepada siswa, maka rasa aman dan nyaman mereka berada di sekolah bisa kita laksanakan. Kemudian budaya positif ini mendorong siswa melaksanakan nilai-nilai positif yang diyakininya. Jadi nilai-nilai positif itu perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita agar mereka memahami, meyakini nilai-nilai tersebut. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 3 atau 5 saja nilai itu. Yang penting mereka paham dan diyakininya hal tersebut. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami atas tanggapan, saran, waktunya. Semoga ilmu berbagi praktik yang sudah saya lakukan ini bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu, bisa membuat Bapak Ibu bisa menerapkan aksi nyata juga seperti yang sudah saya lakukan, mungkin lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Karena dari yang sudah Bapak Ibu lihat mungkin terpikirkan oleh Bapak Ibu. Nah, saya juga akan melakukan hal ini dengan cara Bapak Ibu juga. Ya, karena cara kita berbeda dengan kontrol itu bahwa kita itu punya pandangan yang berbeda, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menerapkan ke semua yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sebagai posisi manajer, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, kemudian bisa menanyakan siswa sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu pun ada. Jadi kenapa dia bisa terlambat? Mungkin ada faktor kurang diterima atau kurang kasih sayang atau kurang perhatian ya dari orang tuanya sehingga menyebabkan dia terlambat. Ya, bisa jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif dan bisa Bapak Ibu menerapkannya di sekolah kita, di kelas kita masing-masing, dan semoga menjadi ladang amal bagi saya dan Bapak Ibu juga untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.